Yesus ketika dia diutus, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Dirinya atau siapa? Gimana bang? Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Ya dia sendiri Tuhan. Oke, di mana datanya? Hukum yang terutama dengan Israel, Tuhan itu aku sendiri gitu. Iya. Ya coba baca Markus 12:29 coba baca. Dengan Israel Tuhan Allah kita, aku gitu. Coba baca. Coba baca Markus 12:29 coba. Aku nggak pakai kacamata bang. Alasan itu. Nah sekarang ini loh ya. Kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus, hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama itu dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kamu siapa Yesus? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Ya saya mendengar. Yohanes 15:15. Setelah kebaikan kepada umatku Israel. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Jelas kan Tuhannya Yesus itu Allah, sama seperti saya. Gara-gara jangan memaksakan pemikiran ke orang lain. Siapa yang memaksa? Oh namanya dialog. Ya itu sendiri. Kalau di umat Kristen, ya biar kau ngerti di umat Kristen, biar kau ngerti ya kalian ngerti. Iya. Yesus itu Tuhan. Jangan kau pakai pemikiranmu sendiri. Tapi tidak punya data ya? Ya nggak punya data gimana? Banyak datanya. Ya udah silakan satu-satu bongkar ya. Gimana? Iya. Menurut teman Kristen itu Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti menurut bentar Kristen dulu biar saya ngomong, jangan rocos terus. Coba baca datanya, coba baca. Iya, gantian bro, jangan rocos terus. Ya silakan. Dia mati sebagai bentuk pengorbanan untuk menebus dosa manusia, tapi juga bangkit lagi sebagai bukti kemenangan, atas maut. Dulu jangan nyerocos. Tahta ini menguasai, gini loh. Tahta ini menguasai Bible. Jangan asal-asalan kamu, ketahuan. Coba pakai data. Saja nggak mau gantian. Bukan gini, ini cuma saran. Ya, kalau kamu cuma nyerocos nggak pakai data, saya mau nyangka gimana nantinya? Coba satu-satu. Barusan sudah mau tak tulis, oh Yesus ini Tuhan untuk menebus dosa. Udah tak tulis. Ternyata disambung terus, tidak ada data semua. Nah kalau kamu pakai data, setiap ngomong pakai data enak. Oh gini loh maksudnya ayat itu bang. Kan saya yang paham Bible itu. Gitu loh. Masalahnya Ustadz Tata itu dia menjelma itu Tuhan apa siluman gitu kan? Baka alalah, Muslim atau Kristen? Kalalah. Oh kalalah. Wah lagi makan bubur Canggijo kayaknya nih. Bang Meriam silakan Bang Meriam kalau ngomong itu satu-satu kalau butuh jawaban di mute dulu gitu loh. Jangan nyerocos. Saya kan tadi begini Pak Ferry, saya kan tadi bilang Pak buat Ustadz itu. Saya cuma kutip surah Yunus 90. Jelaskan itu. Kenapa Ustadz lagi datang ke saya mengenai Alkitab? Ustadz jangan kepo dengan Alkitab Ustadz. Nanti lama-lama Bang Meriam tidak percaya. Enggak, dengerin dulu. Di sini kan komal diskusi, bukan komalnya kita tausiah. Makanya orang-orang berhak bertanya. Kalau komal diskusi tanya dua arah. Ngapain Pak? Ya terus ngapain Bang Meriam naik? Ngapain? Loh, kenapa? Kalau saya tanya itu dulu ke beliau jawab dulu lah. Kalau beliau bilang saya punya Alkitab itu silakan mau bilang apa bilang aja dari dulu. Udah lama kita terima itu kok dari tahun 2006 sejak ya Walon itu muncul. Gini loh, Mary ya. Kalau kamu udah paham Bible, biar tak ajarin Bible yang benar. Karena kamu ini kan nggak pernah baca Bible, gitu ya. Cuma imani saja. Kalian ini mentuhankan Yesus kan imani saja, tidak punya data. Nah datanya ada pada Islam. Tahu nggak? Ya.
Karena datanya yang menguasai Bible itu umat Islam, kamu harus nanya. Silakan. Saya tuh lebih tahu Alkitab dari Anda. Ya sudah, silakan Cuma pakai ayat karena yang Anda itu kepo, Ya udah, Anda silakan. Kalau memang paham, coba pakai ayat coba. Kamu mentuhankan ayat jangan mana? mute, pengecut Anda ya. Bukan gitu. Kamu tuh dari tadi ngomong cuma satu-satu. Kalau memang paham, ayo kita dialog pakai data ya. Silakan. Silakan. Ya Itu kan silakan. saya malah lagi ngomong kamu mute. Ya Bagaimana? silakan. Ya silakan. Saya silakan cuma saya tanya, Bapak segera nyatakan mengenai apa artinya surah Yunus 90 itu aja. Oke, Berikanlah. saya jelasin ya. Jadi kalau Yunus ayat 2 ayat 90 itu ayat di situ kan menjelaskan tentang nabi-nabi Israel yaitu Musa. Nah, ketika Allah mengutus Musa, maka Musa kan untuk Israel doang nih. Maka di situ diceritakan, "Iya wahai Musa," kata Firaun, "saya beriman kepada Tuhanmu." Maksudnya apa? Tuhan yang dikenalkan Musa untuk Israel gitu loh. Terus masalahnya apa? Masalahnya besar, Pak. Ya apa? Karena Allah kamu itu kepo urusan nabi yang Allah lain. Itu masalah besar, Bos. Kasihan lah. Nggak ada usah curhat, kamu tuh gitu aja udah tua kok nangis. Dari tadi. Bang Meriam, Kok Bang Meriam, itu bagaimana? Bang Meriam, yang kepo itu Tuhan lu tahu nggak di Nahum 3 nomor 5 tuh Tuhan lu kalau marah ngangkat rok cewek. Sudah. Gila ya. Yunus 90 aja lah. Ya Ustaz sudah ini pada dijelasin. panik ini. Iya udah penjelasan. Tahu dari wajah Ustaz udah panik kejang nih. Benar. Karena ketahuan. Tidak Iya pernah udah dibuat. udah tak ceritain. Nah sekarang Tuhanmu siapa? Hah? Tuh Tuhan saya siapa? Allah. Yesus Allah Bapa. Di mana Kenapa? datanya? Datanya di mana? Data banyak, baca saja di Satu aja, satu mana aja. baca Alkitab. Ya coba satu aja coba di mana? Hah? Satu aja di mana datanya? Dan nangis, nggak usah nangis lah. Pak, enggak, Bapak sudah tahu Pak, jangan tanya lagi Pak. Itu Ustadz bukan bapak lu, Mariam itu Ustadz bukan bapak lu, nggak Hah? manggil Pak. Saya masih hormati. Biar saya sudah tua, saya masih hormati dia. Kalau hormati Supaya biarkan. dia itu jujur. Bang Jujur, Pak. Mariam, Heri, apa sih? Kalau menghormati biarkan Ustadz tata bicara dulu, kamu tuh jangan masih anak nyerocos kecil. mulu. Heri, saya mau kasih tahu. Masih mending anak kecil tapi bisa menghargai orang daripada Bukan umur kamu tua itu nggak belum- bisa belum menghargai satu orang. buku komal. Tahu enggak? Ini Ustadz ini, saya Gini dulu Maria, ya kita ini dialog pakai data, jangan cuma ngapain nanya kitab saya, wih jangan naik. no. Kita ini gini loh, supaya orang itu tahu Tuhan yang benar itu seperti apa. Oh dalam Kristen Tuhan itu ini datanya. Oh Islam ini datanya gitu, bukan jangan bahas kitab saya. Oh, nangis lah itu. Saya penganut Tritunggal. Oke, Bapak datanya anak gimana? dan Roh Kudus. Ya, Bapak datanya. Firman dan Roh Kudus. Ya, Dat- Firman datanya. itu menjadi Data, manusia. Itu aja, Data, itulah data. Tuhan Yesus. Itu aja. Itu Datanya. Tuhan saya. Iya, Ngapain datanya mesti gimana? banyak-banyak? Berarti Dalam imani apa lagi? saja berarti. Hah? Berarti imani Pasti saja. lah. Ya lah, pasti. Karena datanya saya imani. Sudah. Kalau Anda Oke. tidak, Anda Udah, tak kasih tahu ke masyarakat. Ini para teman-temanku orang Kristen ini mentuhankan Yesus, imani saja, tidak ada data. Seperti ada orang mentuhankan pohon beringin. Kenapa mentuhankan pohon beringin? Mana datanya? Gak ada, imani saja. Nah, inilah umat Kristen kayak gitu. Gak punya data, bukan ajaran Yesus Kristen itu, gitu. Oi, Ustadz, dan bilang data itu bejibun di Alkitab, Ustadz, bejibun. Oh, Jikalau Nah, oh kitabnya macam gini kata Kristen, kitab dalam Kristen itu bajibun katanya ya. Dah boleh dipercaya, imani saja gitu. wah, lihat Hah? aja. Di mana? Eh, Hah? saya sudah bilang tadi kan, Iya. Maksudnya ada Bilang tadi. data. Iya berarti Bapak harus sama siapa data. kita baca Alkitab, Heeh. tuh, Bapak sudah tahu. Bapak sengaja putar balikan. Kelakuan begini Pak, Muslim yang cerdas itu kan mereka murtad Pak, paling banyak gara-gara ini. Di mana? Udah, stop lah, Nggak Pak. ada. Saya dari dulu Aduh, mencari Pak. orang tapi nggak ada. Benar Pak. Sekarang Bang sudah Mariam. jadi 3 kalimat syahadat. Bagaimana? Bang Mariam, gue mantan frater mualaf. Ya kan karena dia bego. Yang bego siapa?
Karena lu nggak mau pakai, karena lu beragama nggak mau pakai akal, lu cuman imanin doang, bener tadi kata Ustaz Tata. Gini aja Ber, gini aja Ber, gini aja, Maria, gini aja. Ini Ferry ini kan mualaf dia. Coba tentang ketuhanan dalam Bible mana paham, mualaf atau kamu? Ayo, berani. Bagaimana? Gimana? Bagaimana Pak? Ferry ini kan mualaf dia. Nah. Coba saya ingin ngetes mualaf dengan kamu yang Kristen sampai sekarang lebih paham mana tentang Bible? Oh Oke, iya. silakan. Ya, Oke. ya, oke. Pakai data tentang Tuhan. Kenapa kamu mentuhan Yesus? Oke, dengar. Saya syukur alhamdulillah Anda jadi mualaf karena memang tidak diperlukan model kau itu. Itu aja. Jangan nangis dulu. Yang paham Bible itu mualaf atau Kristen asli. Coba kamu mentuhankan Yesus pakai data-data dulu. Nanti sama Ferry kan dia mualaf. Nanti kamu dilurusin, coba. Ada apa? Jadi Kalau kau saya- baca syahadat. Iya. Coba saya dengar. Coba. Syahadat, Iya syahadat. syahadat waktu dulu di Katolik iman Rasuli apa Nah iya, syahadatnya? enggak waktu kau jadi Islam. Oh, Ya, baca. ya gampang lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah kan? Betul. Itu salahnya di mana? Enggak, bukan 3 ya. Ah, Bukan 3. 3, Hanya 2 3 kalimat di. syahadat. Ini gak nyambung ini orang tuh. Ini- enggak. Ini kebanyakan makan B2 gini nih. Nah, sudah itu bahasa Arab, saya tidak ngerti. Bahasa Indonesia Hmm. Pak. Bahasa Indonesia, Ferry. Lu yang mau ditanya apaan sih? Iya, sudah saya nggak mengerti tadi bahasa Oke. Arab. Dengan Gini. artinya bahasa Indonesia. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Udah. Oh iya. Ya, saksi, kamu bersaksi di mana? Udah kayak ini mau muter-muter gini loh ya. Takut. Maria gini loh. Takut. Orang murtad ini Mana rata-rata saksi? botol. Orang murtad botol kalau Dusta. mualaf pasti pinter. Nah untuk membuktikan kalau mualaf itu Ya, pinter, bukti. saya tes. Kamu berani nggak dialog dengan Ferry? Kenapa kamu masih mentuhankan Yesus? Gini loh. Kenapa Itulah kamu yang- masih mentuhankan Yesus? Dan kenapa Ferry malah masuk Islam dia? Apa alasannya? Nah mana yang benar ini? Ferry menganggap Yesus utusan. Ya. Nah kamu kok masih mentuhankan Yesus? Ya, pakai data kita gimana? Dengan Ferry ya? Takut. Udah. Takut. Takut. Iya, ya udah silakan kalau mau ini, Mang Maryam. Ya udah, silakan. Lanjut. Silakan, saya Mama tanya Maryam. kamu. Anda waktu syahadat itu, Anda bersaksi, Anda lihat di Nggak mana? usah bahas gitu. Itu namanya Gini, syahadatain itu. Jangan, Fer. Ini mau melarikan diri, Fer. Gini loh, Maria, gini loh, Maria. Pertanyaannya, kenapa Ferry mu'alaf tidak mentuhankan Yesus? Apa alasannya? Dan kenapa Maria ini kok tetap mempertuhankan Yesus? Di mana data-datanya? Silakan, gantian. Ayo. Iya, Bang Maryam. Punya iman sendiri. Kenapa mesti urus dia punya kemauan? Dia punya hak asasi kok. Takut dia macet. jangan. Takut dia macet. Jangan jebak-jebak orang. Lawan mu'alaf takut dia. Takut. Jebak-jebak orang. Cara-cara Takut dia. Gemeter nangis dia. Nih, Nangis. nih, cara nolak. Bang Maryam kalau nggak percaya nih aku tunjukin ya surat-surat dulu bekas aku frater nih. Mau aku tunjukin nggak? sudah. Tunjukin lah. Ah, Urusan kamu kok. Oke. Jadi mau ngapain? Jadi Bang Maryam nih ke atas mau ngapain sih? Iya tunjuk. Saya mau kasih tahu supaya jangan kepo Alkitab. Begitu aja. Jangan Tiap hari. kepo. Benar. Kalau takut tidak boleh ngomong kalau takut. Jangan ngeyuk. Ya udah mau. Kamu udah mau dialog kamu. Kita dialog tuh. Oke, dialog coba. Ini temanya ya. Kenapa Ferry tidak mentuhankan Yesus? Kenapa dia mualaf? Tidak mentuhankan Yesus. Dan kenapa Maria ini kok masih mentuhankan Yesus? Alasannya dalam Bible apa? Silakan. Silakan Ferry. Ya, silakan Ferry. Kamu Ferry dulu Ferry. Nggak Oke, apa-apa. aku jawab ya. Oke. Iya. Aku jawab Ini- ya. Iya, ini- dengerin. Iya, dengerin dulu. Gini. Karena setiap para nabi itu mengajarkan tentang tauhid. Allah itu sifatnya maha pencemburu. Di Keluaran pasal 2 nomor 24. Di dalam surah Fusilat di ayat ke-19 sampai 22.
Allah itu nggak mau disekutukan. Dan setiap para nabi itu diutus untuk mengajarkan tentang tauhid. Yang namanya Allah memerintahkan para nabi itu pasti ada namanya perintah. Perintah untuk apa? Untuk menyembah kepada dirinya. Makanya dikatakan dalam surah At-Taha ayat ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis shalah li zikri. Perintah. Perintah puasa ada perintahnya. Perintah sholat ada aqimis shalah li zikri. Ada. Nah, yang kedua adalah Tuhan itu dia mempunyai sifat yang pertama namanya bako, kekal, nggak pernah mati. Yang kedua adalah namanya sifatnya basar, maha melihat. Yang ketiga sifatnya qadiran, maha kuasa. Namanya maha kuasa itu kita nggak akan membatasi kekuasaan Tuhan, gitu kan? Nah, setelah itu kita lihat ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembah dirinya, lalu memerintahkan kita untuk mencintai dirinya dan tidak mensekutukan dirinya. Allah mengatakan dengan jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, jikalau engkau mencintaiku, wahai hamba-hambaku, maka ikutilah Nabi Muhammad, Nabi yang telah kuutus untuk kalian untuk rahmat, menjadi rahmat semesta alam. Perintah. Ketika Allah sudah memerintahkan, pasti Allah menjamin memberikan hadiah atau bonus. Makanya kata Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu malaikatu wala tazunu wa absiru bil jannati kuntum tu'adun. Kata Allah, ketika engkau sudah mengikuti apa yang kuperintahkan, dan ketika engkau sudah menuhankan aku dan tidak mempersekutukan aku, maka aku janjikan surga untuk kalian semua. Makanya Allah menekankan wala tumutuna illa wa antum muslimun. Iya. Udah Pak, udah Fer. Silakan Bang Maryam. Bahasa Arab dari tadi saya nggak ngerti ya. Oke? Udah. Silakan. Silakan ya. Jangan di mute ya, karena kita harus adil. Ya. Yang pertama saya mau katakan bahwa saya ini percaya kepada Tuhan yang hidup, yaitulah Tuhan yang mati dan bangkit, dialah Yesus. Itu aja. Kalau tidak, saya tidak akan percaya. Yang kedua, dari cara-cara kamu berbahasa Arab, kamu ini bukan mualaf. Kamu Islam asli, bukan Katolik. Jangan nanti. Iya. Oke, nanti. Gini, nih Pak Bang Maryam, aku punya surat-surat frater aku bekas dulu aku menjadi frater. Nanti aku tunjukin bentar ya. Silakan Pak, dibuka Pak. Anda memang hebat karena mualaf berani mau tunjuk surat-surat. Yang lain-lain itu hanya apa ya, sudah Islam terbaca syarat lagi lalu tambah dengan yang ketiga. Kamu barusan dah nunjukkan ayat-ayat, kenapa masih mentuhankan Yesus? Gak ada, kamu cuma curhat. Ya memang dia nggak mau ini, nggak apa-apa Ustadz Tata. Nih Bang Maryam, izin ya Ustadz Tata, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Nih ini karena untuk meluruskan framing Oten yang mengatakan bahwasanya aku ini bukan mualaf. Nih bentar ya, aku ini kan bentar aku, nah di sini juara satu di mana nih, kita lihat di Paroki Hati Kudus. Mana dia kesini nama dulu lah. Sebentar dulu, ngapain lihat-lihat nama gue, emang penting. Oke. Di sini namanya siapa? Nah, siapa? Feriawan ya. Nah, ya. Oke. Di sini pernyataan memeluk agama, ngapain lu lihat tanggal lahir gua? Namanya siapa? Feriawan bukan? Di sini pernyataan masjid mana nih? Sakinah. Di sini piagam penghargaan dari Bapak Gereja. Nih, piagam penghargaan Feriawan, sama ya namanya ya. Feriawan, pernyataan memeluk agama Islam. Ini penghargaan dari Bapak Gereja tahun 2000 dari Pesta Pelindung Paroki Hati Kudus Kramat. Ini juga penghargaan. Sebagai apa Pak? Sebagai apa Fer? Ngapain mau tahu? Kan udah gue tunjukin itu. Sebagai apa? Pada intinya, saya tanya. Penghargaan begitu kan banyak. Nah berarti Abang Maryam yang kepo. Enggak, itu kan begitu.
Kamu punya model, kamu bilang frater. Frater dari mana umur 20 tahun? Ah, Umur 20 tahun. Memang saya sekarang umur Ya 20 memang. tahun. Tuh kan saya tahu kan. hah? Dari Bang. muka kamu itu masih muda, Fer. Umur saya Kamu bilang 31 frater bukan 20 kamu tahun. tahun 2000. Sekarang 2025. Kamu jadi frater tahun berapa? Hah? Dengan Usah kabur kamu, ayo bahas tadi, lanjutin tadi itu. Mau kabur? Ayo coba lanjut. Nama-nama orang. Nggak usah, udah ditunjukin kamu mau muter-muter. Tahun 2000. Udah gini loh temanya tadi, kenapa kamu masih mentuhankan Yesus? Pakai data-data. Kenapa Ferry malah mualaf dia? Tidak mentuhankan Yesus. Apa alasannya pakai data gitu loh? Kemana-mana. Ayo cepat. iya. Saya bilang sebagai Tuhan yang hidup. Itu aja. Kalau Tuhan hidup Kenapa apakah musuhnya banyak? Bang Mariam, kalau Bang, gini Tidak Bang, ngerti. itu bicara sebentar Bang. Makanya itu kan bicara mayat maha hidup. Allah kami punya 20 sifat, salah satunya adalah hayat, maha hidup. Bukan Abang, 99, bukan 20. itu Asmaul 99. Husna. Lu makanya itu Asmaul Husna botol lu. Aduh, kalau nggak tahu jangan tambah-tambah, bro. Iya, orang dia nggak tahu, sampean saya nggak tahu. Parah nih orang. Asal lu dah. Hei, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tik, Waalaikumsalam. tik, tik, ya. Hei, Bang Ayo, Mariam. Pak Piona. Hei, Piona, Bang masuk Mariam. dulu, Pak. Woi, Masuk dulu. saya saksinya Peri itu Katolik. Ibunya masih Katolik, dimakamkan. Kasih tahu Per, fotonya Per. Bahkan saya mendapat penghargaan sebagai mualaf cerdas dari API. Gimana sih Bang Kamu Mariam? pegang, kamu frater. Biar saya pegang perkataan Iya, kamu. makanya dengerin dulu. Kamu Memang bilang kan kamu frater toh. Frater umur Iya. berapa? Hah? kepo banget Umur sih. berapa? Saya tanya kau itu, jawablah. Ya pentingnya Bang, yang penting itu bicara ketuhanan, ngapain bicara masa lalu orang? Lah, jangan pakai itu sebagai alasan. Itu membohongi umat. Nanti umat tidak percaya, Fer. Jangan Ya begitu. terserah Bang. Lah ya sudah. Bang Mariam, terserah orang mau percaya atau enggak, orang mau menyembah Allah atau enggak, karena 15 terserah dia mau nyembah apapun, karena selagi dia nggak menyembah Allah, Allah itu sifatnya sudah maha terpuji Bang. Surah Fatir di ayat ke-15. Umur 10 tahun Belum mau jadi nyembah frater. sendal kayak terserah lu. Abang ini Protestan atau Katolik, Bang Mariam? Tritunggal. Saya tanya Kalau denomnya sebelah Bang. Protestan, Tritunggal. Nah, takut ditanya Bang, Coba Protestan kau atau salah. Katolik? Nggak perlu. Jawab aja. Nggak Kita perlu. bicara sakramen. Kita bicara sakramen, mau nggak? Kenapa ya sakramen? Tenang aja. Sakramen Anda Ah. Katolik belain saya. Oh, berarti Abang Protestan. Ya saya Protestan Tritunggal. Ngerti nggak? Oke, ngerti nggak Katanya apa? mantan. Oke, sekarang saya tanya Tanya Bang Mariam. Udah bingung. Sebentar, sekarang saya tanya, kapan tahun berapa perpecahan seorang Martin Luther dengan paus siapa? Di tahun berapa? Dan apa permasalahannya sampai Martin Luther bertentangan dengan seorang paus pada saat itu? Silakan. Silakan Bang Mariam. Nggak bisa Per, Mariam tukang parkir gereja dia. Jadi gereja parkir, nggak ada jemaat. Mana? Apa Fer? Oke, salah? pertanyaan saya, Apa yang pertanyaan dosa? saya, Eh, pertanyaan saya, apa yang membuat terpecahnya antara Protestan atau yang dibawa oleh Martin Luther dan di saat zaman paus siapa? Begini, Protestan itu karena kan Begini, Martin Luther kan protes kepada paus kan. Begini. Oke, Surat permasalahannya pengampunan apa? dosa, kan? Permasalahannya apa? Kamu Oleh ini paus siapa? Siapa nama paus nggak itu, Bang tahu lah. Mariam? Nggak perlu yang paus Nggak itu. tahu. Yang namanya paus lah, bukan ikan. Oh, bukan ikan. Iya, paus. Itu namanya paus. Sarden. Peri, imanin Sudah, aja ya sudah, Per. Fer, Imani Fer, aja Fer. nggak perlu tahu. Kamu akui aja lah. Jangan sampai kamu kena di Maryam 71. Ini Bahaya itu. Mariam 71 karena lu bacanya di ayat 71 sampai 72-nya dong. Nggak ngapain. Itu kan yang saya pakai kan. Nih Mariam, Kak nih, gua kasih tahu lu nih. Nih, ini Bible Katolik nih. Ada di Etonika. Lu tau
nggak nih biar gua ajarin lu. Walaupun gua nggak pakai Google, tapi otak-otaknya Kristen ada di otak gua. Apa? Apa? Silakan. Hah? Silakan. Hah? Silakan. Iya, dengerin dulu Bang Mariam. Gini, pada saat itu, iya kan? Bentar ya. Ini Bang, pada saat itu beberapa bapak-bapak gereja mengatakan berdirinya Kristen itu di Armenia dibawa oleh Theodosius dan Bartholomeus. Tapi itu adalah penerangan dari bapak-bapak gereja. Akan tetapi ketika kita melihat dalam Bible itu nggak ada kata Protestan, melainkan adanya Kristen dan Nasrani. KPR 24. Berdirinya Kristen itu di Kisah Para Rasul 11 nomor 26. KPR 22 mengatakan adanya pertentangan antara seorang Paulus dan seorang Matius, beberapa murid Yesus. Ini ngelag ya? Lari kemana ini? Lag, Ber. Lag, nggak ada gambar. Ya, lanjut Pak Ferry. Yang di bawah bantu tap-tap layarnya. Ini ngelag nggak ya? Suaranya hilang ya? Yang di bawah bantu tap-tap layarnya. Oh iya ya, aku kena pelanggaran. Jadi gini, Bang Mariam, aku menceritakan sedikit tentang sejarah kekristenan. Bang Mariam, Oke, silakan Pak, silakan. oke. Pertama, awal mulanya paus itu dari Bapak Santo Petrus. Nah, pertentangan itu ada di zamannya Paus Leo yang ke-10. Pertentangan itu ada pada Tobit 1 di Bible-nya Katolik yang bernama Deuteronika. Nah, sebenarnya pada saat itu di Jerman atau di apa Katolik? Deuteronika. Bagaimana? Eja. Deuteronika. Nah, salah. Yang benar kayak mana? Emang Bapak ada kitab Deuteronikanya? Bukan Pak. Deuteronika, bukan Deuteronika. Bang, sebentar. Pak Ferry, hati-hati ya. Oke, lanjut. Oke. Bahkan di dalam katekismus nomor 5, 6 sampai 7 di luar daripada Katolik itu nggak diselamatkan Tuhan. Buka katekismus. Nah, permasalahan pertama Martin Luther itu di tahun 1500-an tentang upah penembusan dosa. Seharusnya yang bertentangan dengan gegerejaan Katolik pada saat itu harus dihukum pancung. Hanya banyak orang pro kepada dia, seorang Martin Luther. Berdirilah agama Protestan. Makanya namanya Protestan karena sering protes kan? Bang Mariam tahu nggak tentang keilahian Yesus adanya perbedaan pendapat antara Arius dan Kekaisaran Alexandria? Nah karena itulah terjadilah konsili-konsili. Nah itu kan agama Bapak berdirinya atas konsili. Diperdebatkan. Bapak gereja sudah tetapkan itu. Anda kalau saya bilang ke Anda lagi nanti banyak hal jadi melebar. Nggak usah lah. Saya tahu surat pengampunan dosa itu kan gara-gara dengan politik kerajaan dengan Jerman karena peran dengan Prancis. Tahu nggak? Kau itu ya Fer, saya bilang ya. Kau itu masih umur. Bang Mariam. Seperti saya. Bang, sebentar. Kalau abang menyalahkan Katolik, sedangkan masa kepausan itu berada pada waktu awal itu ada Ignatius mengatakan gereja berdiri awal-awal itu gereja Katolik. Siapa yang menyalahkan? Adanya di Antioquia. Lah tadi abang menyalahkan kepausan. Bukan. Lebih dulu mana bang? Katolik atau Martin Luther Protestan? itu tidak terima dengan surat pengampunan dosa.
Kenapa ada 95 dalil pengampunan dosa di pintu gereja Wittenberg? Karena apa? Paus tidak punya uang lagi, sedangkan lagi perang. Ya, Itu makanya aja. bang, dia Martin Luther kan marah. Dia kalau tidak dilarikan, dia sudah Paus dibunuh nggak mati punya memang. uang lagi. Lalu, Wah, abang kalau kayak gini bisa Tahu nih, lu. bang diomelin. Sejarah Bisa diomelin ini saya orang baca Katolik, kamu belum Bang. lahir. Saya kesal kamu. Nah, sejarah ini saya baca kamu belum lahir. Kau tahu? Enggak, abang kalau bicara kayak gitu bisa diomelin orang-orang Katolik loh bang. Saya tidak. Bisa. Anda bilang begitu. Sekarang ini Katolik dengan Protestan. Bang di sini nggak Kenapa? bicara, bang di sini nggak bicara umur, di sini bicara ilmu bang. Iya, oleh karena itu karena kamu ngomong itu, kamu kira Di saya sini tidak nggak bicara tahu. umur, di sini bicara ilmu. Saya bilang saya lebih tahu dari kamu karena saya lebih tua dari kamu. Saya Ya tahu karena duluan dari ilmu, kamu. Itu saya bang. bukan- Bang walaupun bukan umur tua saya tapi tidak, enggak. masih menuhankan manusia mau ngapain? Ngapain Bang, kamu yang walaupun tidak tetap aja bang. Iya Kan bang, walaupun abang lebih tahu, walaupun abang Muhammad itu sebentar Allah itu. sebentar dulu Enggak. bang, bang Kau tanya sebentar. Zuma. Walaupun abang lebih tahu, Burung walaupun apa abang sari? lebih pinter, yang penting intinya kalau menuhankan manusia tetap aja bodoh-bodoh aja. Sorry, Itu karena kau yang kepo. Iya, iya. sorry, Saya memang Bom, Tuhan. WA nih, Per. Lah, Per. kau ini jangan nyerang orang. Iya. Jangan nyerang orang punya Bom WA keimanan. saya. Kemarin dia ke Golgota nyari Iya. nggak ketemu. Gua apa sih Bom Bom mau mualaf itu. Bom WA Iya. saya dia. Bang Maryam. Dia ke Golgota. Bang Maryam. Nyari bekas salib Yesus nggak ada. Ternyata Yesus nggak disalib kata Bom mau mualaf. Jadi yang bener yang mana? Bom Oh, Siapa? Apalagi Iya sih Bom. Bang Maryam, Pak sebentar dulu, Bang Maryam. Ke Golgota, nyari situs-situs Yesus. Kalau Rasulullah kan ada tuh, gua hero-nya. Yesus nggak ada, salibnya bekasnya nggak ada. Bom udah mau mualaf itu dia. Nggak ada, kasihan. Dibohongin. Kristen dibohongin, salib kagak disalib ternyata. Enggak. inilah yang Bang Maryam, inilah yang membuat saya tuh memeluk Islam karena di Islam itu diajarkan al-adabu faikal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu, Bang. Adab. Inilah yang membuat orang itu banyak memeluk Islam. Kenapa? Di sini ternyata modelan abang aja, gue tuh lebih tua, gue lebih tahu, tapi di Islam, Bang, siapa yang lebih berilmu, dialah yang lebih dikedepankan. Makanya adab itu lebih utama daripada ilmu, Bang. saya pun tahu dari saya karena kau ngomong itu saya bilang saya lebih tahu. Abang tahu nggak? Tong yang besar kalau kosong nggak ada isinya itu nggak bakalan dipakai, Bang. Tapi kalau sebuah tong besar kalau ada emasnya pasti dipakai. Nah itulah tong kosong kayak abang. Jangan nipu-nipu lah. Jangan nipu-nipu. Cari duit gampang itu, tapi jangan nipu kayak begini. Tidak boleh, Fer. Oh enggak, Bang. Uang haram Bang itu. di Islam Bang di Islam itu selalu menegakkan yang hak dan selalu menegakkan yang batil, Bang. Iya, hak yang batil Tugas tuh. Tahu. Sebentar dulu, Bang. Tugas kita hanya menyampaikan, terserah abang mau menyembah sandal mau menyembah setan, kita bukan urusan kita, Bang. Makanya Al-Quran sendiri mengatakan dalam surah Al-Qasas 56 dan surat Yunus di ayat 99 di sana dikatakan apa? Nasal anta tukrifun hatta yakunu mu'minin. Jika Allah menghendaki semua orang menjadi mukmin, bisa, Bang. Apa sih yang mustahil bagi Allah? Nggak ada yang mustahil. Oke, Tapi tugas kita menyampaikan. Ganti-gantian, jangan. Ya abang aja nggak mau jawab pertanyaan aneh gimana sih? Saya jawab. Saya jawab. Di mana jawab. kemahakuasaan Tuhan abang di mana? Saya jawab. Nangis Kau gitu aja. tuh percaya apa? 2/3 dari Quran itu ya, itu diambil dari Alkitab. Itu menurut Profesor Munim Siri. Bukan kayak kalian yang ustaz-ustaz kunyu-kunyu gini.
Ini pakar Islam. Bang, sebentar. Kalau abang mengatakan Jangan Islam dulu, mengutip, beliau. enggak sebentar. Kalau abang mengatakan Al-Quran mengutip Bible, Karena abang kamu punya lupa. komal. Bukan, karena abang nggak mau dengerin orang bicara. Gimana kita mau bicara, bang? Dengerin dulu, Bang Mariam. Kita itu cobalah kita memakai adab, bang. Abang mengatakan Al-Quran itu mengutip Bible. Kenapa di Al-Quran nggak ada ayat-ayat porno kayak kitab abang? Tetapi abang boleh sebentar, Bang Mariam. Aku izin. Sebentar. Al-Quran tadi menegaskan dalam surah Fussilat ayat ke-19 sampai ke-22, Allah itu sangat benci orang-orang yang mensekutukan Allah. Dalam surah Al-Maidah di ayat ke-73, innallazina kafaru, kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu daripada yang tiga, meluruskan Bible. Bukan Allah yang bilang. Sebentar Bang Mariam. Yang kedua adalah 1 Raja-Raja 11 nomor 4 di Bible abang mengatakan bahwasanya Salomo itu menduakan Tuhan. Tapi di Al-Quran di surah Sad di ayat ke-30 bukan Salomo, bukan Sulaiman yang menduakan Tuhan, tapi orang-orang kafir. Berarti Al-Quran meluruskan, Bang. Di mana abang bisa mengatakan Al-Quran menjiplak? Al-Quran memutarbalikkan fakta, tahu nggak? Justru Bible yang memutarbalikkan fakta. Mana ada Nabi dari Arab yang 25 itu? Kau jawab. Oke, Bang, sekarang aku Kau nggak punya ilmu, Ferry. Nggak usah kamu, nanti lama-lama terbongkar semua. biarin aja nggak punya ilmu. Saya nggak menuhankan manusia. Ya, nggak perlu. Itu masalah lain, masalah sejarah. Itu masalah penting. Itu masalah penting. Kenapa kata Yesus inilah hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Orang kalau punya otak juga tahu, Bang, namanya diutus berarti yang mengutus. Hidup dalam sejarah. Kau tidak sejarah yang ada dunia ini. Kalau nggak ada sejarah juga nggak ada Kau jadi mualaf bikin diri supaya orang mau simpati dengan kemualafan kamu. Siapa mau simpati? Iya. Ngapain kamu kalau kamu jadi mualaf belajar itu Islam baik-baik, nggak usah lagi Bang, masuk bilang abang mengatakan belajar Islam, Bang, memang hukumnya wajib. Makanya di Islam dikatakan thalabul ilmi fardatun ala kulli muslim. Wajib. Kau itu diwajibkan. Bahkan kata Imam Syafi'i mengatakan anak muda menuntut ilmu itu bagaikan orang-orang yang mengukir di atas batu karang. Iya. Hukumnya wajib. Bilang kamu, Fer. Hukumnya wajib, Bang. Makanya tadi mengharuskan untuk menyebarkan Islam dengan perang. Perangnya mereka kalau tidak mau. Itu ada di Quran. Di mana, Bang? Di Quran, di mana kamu tidak tahu kan? Kalau saya buka, bukain aja. Nggak malu. Bukain aja, Bang. Orang kafir yang tidak terima Allah itu diperangi. Itu kata Quran kamu. Jadi orang sekarang banyak sudah terbuka. Makanya dengerin dulu, kafir itu terbagi atas dua. Ada namanya kafir harbi dan ada namanya kafir jimi. Kafir yang apaan sih? Udahlah, Fer. Gak usah. Udahlah, Pak. Berhentilah menuhankan manusia, Pak. Kamu sudah nggak apa-apa lah. Terserah kamu lah. Mariam, gerobaknya dimainin anak-anak tuh. Gerobaknya dimainin anak-anak. Terserah lah, Pak. Narik lagi sana. Terserah lah. Kalau kamu bilang saya Terserah Bapak mau menuhankan manusia kek, menuhankan iblis kek. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Enggak ada masalah. Yang penting kamu sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad yang kamu bilang kamu saksikan, padahal kamu tidak bersaksi. Saksi dusta namanya itu. Itu menipu namanya. Bang, kalau abang mau berbicara tentang Allah, itu namanya syahadatain. Dari syahadat saja kamu kentara.
menipu. Apa sih? Dari syahadatnya tahu menipu. Nastar lebaran dengerin dulu, makanya kalau orang ngomong Abad ke-7 ala abad ke-7. Di mana cara ceritanya itu? Ala abad Iya, ke-7 lagian lah. abad ke-7 yang ada, yang nggak ada ceritanya tuh lu kalau mengatakan Islam ada di abad ke-7, kenapa lu ngambil nama Tuhannya Islam? Nah, lu ngambil nama Tuhannya Islam kenapa? Lu ngambil nama Tuhannya Islam kenapa lu? tidak ada. Itu diciptakan oleh Waraka bin Nofal. Terus ada kata alim ulama di Bible lu. Muhammad. Coba lu buka Lukas 14:26. Kenapa ada nama alim ulama di sono? Acara Maulid tahun lalu, Juma bilang, Muhammad SAW adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itu tidak ada. Gimana? Ini semua ya, bukan saya. Kamu ngomong apa? Cuma bilang baptis wudhu itu baptis 5 kali sehari. Semuanya kan ikut ke. Oke, Bang Mariam, kalau lu bicara wudhu, lu tau nggak tentang bab toharoh dan bab anadafa? Begini, saya tidak. Nah, bab toharoh dan bab anadafa, lu tau nggak? Nah, gue ngapain bawa orang-orangnya di sini nggak ada? Sekarang lu kenapa bawa serang pribadi orang, Kang? Saya perlu pakai sebut-sebut nama orang kok, Pak. Pribadi, Pak. Jangan, Pak. Berdiskusi yang baik, Pak. Bapak orang tua. Dia kan gurunda besar. Dari tadi dia jadi curhat melulu ini. Mariam, diskusi. Tadi curhat melulu. Kita ini masih jauh di bawah Juma lah. Artinya kita Enggak, kamu tuh dari tadi nangis melulu, nangis, curhat, nangis. Langsung tadi apa alasannya? Ini loh, Fer, kenapa kamu itu masuk Islam, Fer? Padahal Yesus itu Tuhan, Fer, ini ayatnya gitu loh. Silakan. Curhat nangis dari tadi tak dengerin. buat pengecut main mute ini yang gak bagus loh. Aduh. Ya udah, silakan langsung. Ayo nasihatin Ferry itu. Gini loh, nasihatin Ferry, Fer, kenapa kamu itu meninggalkan Yesus, Fer? Dia tuh Tuhan, ini ayatnya, Fer, gitu. Coba silakan. Oh nangis. Silakan Fer. Silakan Ferry. Oh ya, Ferry dulu, silakan Fer. Gini, Kau bisa jadi ustadz ini Fer daripada Takta. aku nggak perlu jadi ustadz, yang penting lu mau Sudah, mulai sudah. Apa yang Takta bilang kamu ikut? Coba. Oke. Saya dengar. Sebentar, kalau- Saya mute. Nah, abang punya kuping 2 mulut 1 kan? Kuping 2 itu untuk mendengarkan dulu. Oke, pertama, kenapa saya memeluk Islam? Gini, kan di sana dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim.